Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku sekalian, dimanapun kita berada, semoga kita semua selalu dalam kesehatan, baik jasmani maupun rohani. Rezeki kita dibuka selebar-lebarnya oleh Allah. Kita selalu diberikan kemudahan dalam segala hal. Kita dijauhkan dari penyakit, musibah, dan seluruh mara bahaya. Dan semoga kita selalu ditakdirkan menjadi orang yang beruntung dan selalu selamat, baik di dunia maupun di akhirat. Saudaraku sekalian, kita bahas berikutnya yaitu berkaitan dengan kasus Carok di Madura, yang mana Carok ini dilakukan oleh kedua belah pihak, namun tidak seimbang teman-teman. Dari satu pihak diduduki oleh namanya Pak Hasan Busri dan Pak Wardi. Sedangkan kubu satunya yaitu jumlahnya lebih banyak, diantaranya yaitu Pak Mat Tanjar. Ini merupakan kakak dan aktor utama dalam merencanakan proses Carok ini atau duel sampai mati ini. Dan didukung sekaligus terprovokasi oleh adiknya yaitu Mat Terdam, yang mana beliau ini adik daripada Pak Mat Tanjar, dan dibantu oleh pamannya yaitu Najehri, dan juga saudara Hafid yang merupakan murid perguruan dari Mat Tanjar. Nah, dengan duel yang tidak seimbang itu, lalu kemudian dimenangkan oleh kubu yang kecil, yang tidak dianggap sebagai kubu yang kuat, atau bahkan kedua orang ini yaitu Pak Hasan dan Pak Wardi dianggap tidak memiliki keterampilan bela diri atau bahkan keberanian untuk berkelahi, lebih-lebih sampai menghilangkan nyawa atau carok. Kita lihat dari sisi spiritual teman-teman. Mengapa mereka berdua yaitu Bang Hasan dan Bang Wardi bisa mengalahkan kubu yang lebih kuat, yang memiliki keterampilan bela diri, atau bahkan dia juga dikenal memiliki ilmu kebal, bisa menaklukkan senjata-senjata yang ada di sekitarnya, dan justru tumbang di tangan dua orang ini yang tidak dianggap sebagai orang ahli bela diri. Jadi perlu diketahui, dari sudut pandang fikih misalkan, saling merencanakan pembunuhan, yaitu saling tantang-menantang untuk duel hingga meninggal dunia, diharamkan dalam Islam. Kenapa? Karena sebagaimana kita bahas sebelumnya, yaitu al-qatil, seseorang yang membunuh, wal maktul, orang yang dibunuh. Dan dua-duanya ini merencanakan pembunuhan, yaitu niat untuk menghilangkan nyawa orang lain, dan satunya kalah, maka sama-sama masuk neraka. Di dalam hadis dijelaskan al-qatil wal maktul finnar, dua-duanya masuk neraka. Saudaraku sekalian, memang bagi suku Madura, menjaga harga diri ini bagian dari tujuan hidup mereka. Dan mungkin kita semua juga sama, dari suku manapun, ketika harga diri kita diinjak-injak atau dilecehkan, sebagaimana kasus Pak Mat Tanjar dengan Pak Hasan ini, yang mana Pak Hasan terlebih dahulu dihardik, dimaki-maki, kemudian ditempeleng, dan pada akhirnya ditantang untuk berduel atau carok hingga meninggal dunia. Sulit bagi Bang Hasan dan Bang Wardi untuk menghindar dari kejadian ini. Karena pada saat seseorang ditantang, apalagi bagi suku Madura, dan mereka tidak melayani, maka seumur hidup dia akan menanggung malu dan dilecehkan. Sehingga mau tidak mau harus meladeni duel tersebut. Nah, ketika seseorang memilih untuk berduel atau carok, mau tidak mau juga harus menyerang dan bertahan. Nah, jika Bang Hasan dan Bang Wardi ini tidak melawan atau bahkan tidak membunuh, maka dia juga pasti dibunuh oleh pihak lawan, yaitu pihak Mat Tanjar dan adik-adiknya atau kelompoknya. Nah, ini sangat sulit memang. Sehingga dalam kondisi seperti ini,
kita tidak boleh langsung menyalahkan kubu mana yang benar dan kubu mana yang salah. Namun yang perlu kita ketahui bahwa sebelum carok itu dimulai, seperti apa hubungan mereka. Nah, ini yang perlu kita lihat. Sebagaimana kita ketahui bahwa kubu Matanjar selalu mengintimidasi dan merasa selalu ada di atas, sehingga menganggap lawan-lawannya itu remeh. Dan siapapun yang berselisih paham dengan kubu Matanjar ini selalu ditantang untuk berkelahi, untuk carok. Dan mungkin sejak lama ketika Matanjar ini menantang siapapun, tak ada yang berani. Karena memang dia adalah praktisi bela diri, yaitu pelatih pencak silat, tentu orang lain akan takut. Namun pada akhirnya Matanjar CS juga tumbang di tangan orang lain. Karena bagaimanapun juga, sebesar apapun kekuatan seseorang, kehebatan seseorang, atau bahkan kepintaran seseorang, juga ada batasnya teman-teman. Dan pasti akan Allah ciptakan sesuatu yang lebih tinggi daripada itu. Seperti Nabi Musa alaihissalam yang pada saat itu mengklaim bahwa dirinya paling pintar, paling cerdas di zamannya, lalu Allah mengingatkan Nabi Musa bahwa masih ada seseorang yang lebih hebat darimu, ilmunya lebih tinggi darimu, yang kemudian kita kenal dengan Balya bin Malkan atau Nabi Khidir alaihissalam. Nah, sekarang akan kita bahas mengapa Bang Hasan dan Bang Wardi ini yang dianggap tidak memiliki keterampilan bela diri atau bahkan dianggap lemah oleh kubu lawan, yaitu Matanjar dan kawan-kawan, namun justru menang. Dan bahkan terlihat di video yang ada pada saat mereka bertarung, kubu Matanjar kocar-kacir, bahkan Matanjar sendiri lari dari pertarungan itu. Kita bahas dari sisi spiritual, terlepas dari hukum fikih, yang tentunya dalam fikih dua-duanya terkena hukum dosa. Tapi dari sisi spiritual berbeda teman-teman. Seseorang pada saat berada di dalam ketakutan yang tinggi, lalu ketakutan itu sudah di dalam fase yang nadir, fase yang puncak, maka yang terjadi justru sebaliknya teman-teman, yaitu akan muncul sebuah keberanian yang tiada tara. Dan ini adalah potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam diri setiap manusia. Sebagai contoh, ketika seseorang itu takut dikejar anjing misalkan, padahal dia itu cacat. Namun dengan segudang keyakinan dan diawali dengan ketakutan, lalu justru ketakutan dan kelemahan itu akan menjadi sebuah kekuatan yang besar. Dan tiba-tiba dia bisa lari sekencang mungkin. Padahal di hari-hari biasa, dia tidak bisa melakukan seperti itu. Begitu juga misalkan ada kebakaran. Sering kita jumpai seseorang yang pada saat dalam kondisi darurat seperti itu, dia berada di gedung lantai 5 misalkan, dan dalam bahaya yang mengancam, lalu dia lompat dari gedung lantai 5 dan ternyata selamat. Ini juga bagian dari anugerah, yaitu berupa potensi diri, kekuatan inner power dalam diri manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bagian dari ma'unah, yaitu khawariqul 'adah, kejadian luar biasa yang diberikan kepada manusia biasa seperti kita ini. Sehingga teman-teman, jangan pernah menyepelekan seseorang yang kita anggap rendah, yang kita anggap lemah. Mengapa? Karena pada saat darurat, ketika dia berubah keyakinan dan menjadi sebuah spirit, menjadi sebuah pemacu untuk melakukan sesuatu, maka yang terjadi adalah khawariqul 'adah, kejadian di luar dugaan atau di luar kemampuan manusia pada umumnya. Nah, seperti kita ketahui bahwa Mas Hasan ini sebelum berangkat carok, beliau sempat dilarang oleh ibunya. Dan karena Bang Hasan ini sudah bertekad bulat, tercampur dengan emosi, yaitu harga dirinya diinjak-injak, kemudian beliau berpamitan dengan ibundanya, dengan ibunya, lalu berangkat. Ini bagian dari power tersendiri, atau kekuatan tersendiri, yaitu spirit dari ruh itu sendiri, dari kekuatan batin itu sendiri.
Sehingga apa? Ketika dia ingin berangkat untuk carok, untuk duel itu, maka yang terjadi hanyalah memusnahkan dan mengalahkan si lawan. Di samping itu, dari sisi latar belakang, Bang Hasan ini merasa didolimi, merasa diinjak-injak harga dirinya. Lalu dengan tekad bulat dan dengan kekuatan penuh, baik fisik maupun pikiran, dan juga dikombinasikan dengan kekuatan keyakinan, maka yang terjadi sebuah kekuatan yang dahsyat. Bahkan orang lain ketika melihat Bang Hasan dan Bang Wardi ini akan ketakutan. Nah, ini yang terjadi kebalikannya dengan kubu Matanjar. Kenapa kubu Matanjar ini terlihat lemah? Walaupun di dalam video itu juga ada penyerangan-penyerangan. Tapi penyerangan pada saat caro itu tidak efektif. Tidak mengenai lawan. Hanya sebatas gerakan-gerakan yang tidak efektif. Karena di situ ada energi negatif, teman-teman. Di dalam kubu Matanjar itu terdapat energi negatif. Mengapa? Karena berada di dalam kubu yang salah. Sejak awal, Matanjar dan adiknya dengan penuh kesombongan merendahkan orang lain, kemudian menghardik orang lain, mengancam orang lain, dan karena mereka biasa disegani oleh orang lain, menganggap orang lain lemah, lalu ternyata lawannya berani, membuat hatinya kendor, pikirannya mulai kacau, teman-teman. Nah, pada saat pikiran kacau, kemudian keyakinan ini mulai mengabur, tidak lagi utuh, maka kekuatan itu juga akan kabur, akan menjadi lemah. Nah, jika kita kembalikan kepada ilmu energi yang biasa kita bahas sebelumnya, di alam semesta ini dipenuhi oleh energi. Dan energi itu tidak mengenal ruang dan waktu. Dan juga tidak mengenal baik dan buruk. Bagaimana energi itu dimanfaatkan oleh seseorang. Ketika seseorang itu berbuat jahat, maka energi itu akan menjadi jahat. Dan ketika dipergunakan untuk kebaikan, maka akan menjadi sebuah kebaikan. Begitu juga ketika energi itu dialihkan atau diarahkan ke sesuatu yang bersifat supernatural atau kanuragan, yang bersifat kekuatan fisik, maka energi itu akan menjadi sebuah spirit, menjadi pemacu sebuah kekuatan besar di dalam diri seseorang. Yang kemudian biasa kita kenal dengan istilah karomah. Karena karomah itu muncul secara tiba-tiba dan tidak bisa diulang-ulang. Oleh karena itu, kekuatan yang ada di dalam diri Bang Hasan dan Bang Wardi, yang mana Bang Wardi ini berani melakukan sesuatu, yaitu bertarung karena membela kakaknya, yang dia lihat kakaknya itu terdolimi, maka kekuatan Bang Wardi pun juga utuh. Sama sekali tidak memiliki rasa takut, dan bahkan rasa berani itu yang menggebu-gebu, yang muncul di dalam diri Bang Wardi. Oleh karena itu, Bang Hasan dan Bang Wardi sama-sama memiliki spirit yang tinggi. Kekuatannya itu utuh, keyakinannya itu utuh, yaitu hanya untuk mengalahkan lawannya. Sedangkan kubu Matanjar, di sana terdapat syak atau keraguan-keraguan yang muncul. Di samping merasa salah, karena bagaimanapun jika seseorang itu melakukan kesalahan, maka di dalam pikiran juga akan mempengaruhi pola pikirnya. Di dalam keyakinannya juga mempengaruhi kekuatan yakinnya itu. Nah, oleh karena itu, kekuatan Bang Hasan dan Bang Wardi ini bagian dari ma'unah, terlepas dari hukum haram. Dalam sisi fikih, ketika mereka sepakat untuk melakukan duel atau carok hingga meninggal dunia, memang secara fikih hukumnya haram. Namun dalam kondisi seperti itu, kita sulit untuk tidak melakukan carok jika kita berada di dalam posisi Bang Hasan dan Bang Wardi. Oleh karena itu, karena spiritual itu wilayahnya adalah hati, wilayahnya adalah kekuatan batin atau keyakinan, maka kekuatan batin itulah yang kemudian menjadi sebuah kekuatan besar bagi Bang Hasan dan Bang Wardi. Nah, pesan dari pembahasan ini, siapapun dari kita, pada saat kita berjaya, pada saat kita berada di atas dan dianggap hebat oleh orang lain, jangan pernah kita merendahkan orang lain. Jangan pernah kita menganggap remeh orang lain. Karena bisa jadi orang yang kita anggap remeh justru di atas kita dalam segala hal.
dan akan muncul kejadian-kejadian khawariqul adah yang tidak kita duga-duga sebelumnya. Semoga kejadian caro ini tidak akan terulang kembali dan budaya ini semoga segera dihapus baik oleh tokoh adat maupun oleh pemerintahan kita, supaya budaya saling bunuh atau duel saling bunuh ini tidak akan terjadi lagi. Sementara seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.